Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini kita memperingati atau merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Tuhan memberikan sukacita, hari kemenangan bagi Bapak Ibu dan Saudara pada pagi hari ini. Untuk itu kita akan memulai ibadah streaming pada pagi hari ini. Biarlah ibadah pagi hari ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun kami di tempat ini. Untuk itu mari kita berdoa. Segala pujian, segala hormat, segala kepercayaan hanya bagi-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang beracara mulai awal, tengah hingga akhirnya ibadah ini, biarlah semua seturut kehendak-Mu saja yang jadi ya Tuhan. Baik kami hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan Yesus, yang mengambil bagian dari tempat ini Tuhan. Kau urapi kami, berikanlah kami terus kesatuan hati, kekompakan, kesulitan satu dengan yang lain ya Tuhan. Kau memproteksi tempat ini, baik kuasa-kuasa kegelapan, pemerintah-pemerintah di udara yang tidak senang kami beribadah, kami bersatu hati, kami tolak patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan ya Tuhan Yesus menjadi motivasi, kekuatan bagi setiap sidang-sidang jemaat-Mu, baik kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang beracara mulai awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini, biarlah seturut kehendak-Mu saja yang jadi. Ya dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Pada pagi hari ini berikanlah sorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan yang layak ditinggikan, Tuhan yang layak diagungkan. Tuhan begitu dahsyat dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Berikanlah sorak-sorai bagi nama Tuhan. Kasih
Bapa yang mulia, Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. pada pagi hari. Dengan
Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat dan kuasa hanya bagi-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini, biarlah pujian yang kami naikkan Tuhan, yang umat-umat Tuhan naikkan, menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan dan seluruh pemirsa yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Selamat Paskah saya ucapkan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan GBD Bukit Zaitun dan juga seluruh pemirsa yang menyaksikan siaran ini. Kita akan bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, tidak membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kitab Maleakhi pasal 3. Kitab Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai 18 saya akan bacakan dengan cepat ya. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali. Hari penghakiman itu pasti datang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan menghanguskan orang-orang fasik. Tetapi bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, kebenaran pasti akan terbit seperti matahari, saudara. Sekali lagi saya katakan bahwa hari penghakiman pasti akan datang dan menghanguskan semua orang fasik. Tetapi bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, kebenaran itu akan terbit seperti matahari. Haleluya, saudara. Dan dikasih Tuhan, dan di sini di perikop ini ada dua kelompok orang. Yang pertama orang fasik dan yang kedua adalah orang yang bertobat. Dan Allah membuat perbedaan di antara keduanya. Ayat 18 Maleakhi 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ada perbedaan, dan perbedaan itu bisa saja terjadi kepada diri saya dan saudara ketika kita hidup benar, hidup bertobat di hadapan Allah. Saudara dikasih Tuhan, apa yang membuat orang benar itu dibedakan oleh Allah? Kita buka di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Tiga hal yang membuat orang benar dibedakan oleh Allah. 1 Korintus 13, demikianlah tinggal ketika hal ini yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yang membuat
Orang benar itu dibedakan oleh Allah. Yang membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik itu yang pertama adalah iman, saudara. Ibrani 11 ayat 1 di sana katakan dasar dari segala sesuatu yang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang kita harapkan dan apa yang tidak kita lihat, saudara yang dikasih Tuhan. Maliaki 3 ayat 17 tadi jelas mengatakan bahwa hari Tuhan pasti akan datang. Artinya yang kita harapkan, yang tidak kita lihat saat ini adalah keselamatan yang dari Tuhan. Yang akan kita nikmati nanti di dalam kekekalan bersama Bapa. Yesus katakan di dalam Injil Yohanes 14 ayat 2 dan 3 di sana katakan bahwa di mana aku berada, kamu pun akan berada. Saat ini Yesus sudah bangkit dan nanti akan terangkat ke surga. Nanti kita akan bersama-sama dengan Yesus berkumpul di sana. Karena Yesus sudah berjanji, di mana aku berada, kamu pun akan berada. Itu keselamatan yang Tuhan berikan. Itu yang tidak kita lihat, yang tidak kita bayangkan, yaitu keselamatan yang besar yang dari Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Kuncinya saudara tetap memegang iman saudara kepada Tuhan. Haleluya, saudara yang dikasih Tuhan. Hanya orang-orang yang memiliki iman, saudara, yang akan masuk ke dalam kekekalan itu, saudara yang dikasih Tuhan. Keselamatan hanya milik orang-orang yang benar, orang-orang yang berpegang kepada imannya. Di dalam Injil Lukas 18, saudara, ayat 6 sampai 8, kita baca Injil Lukas 18. Kata Tuhan Yesus, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Saudara yang dikasih Tuhan, iman. Ayat 8 jelas mengatakan bahwa ketika anak manusia itu datang ke dunia ini, adakah dia mendapati iman di bumi ini? Adakah Yesus hari ini mendapati iman di dalam kehidupan saya dan saudara? Itu yang membedakan saya dan saudara dari orang-orang yang fasik. Orang-orang yang tahu kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran itu, saudara. Iman, tetap berpegang kepada iman, saudara. Karena dengan iman itu adalah modal dasar kita untuk sampai kepada Bapa di surga. Haleluya, saudara yang dikasih Tuhan. Orang yang memiliki iman akan teruji dalam segala keadaan, saudara, dan keadaan yang akan selalu berbuah dalam hidupnya. Keadaan boleh tidak menentu seperti saat ini, tetapi ketika saya dan saudara mempunyai iman, berpegang kepada iman yang teguh, maka saya dan saudara akan tetap berbuah. Haleluya. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang benar yang memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, dia tetap akan berbuah. Daunnya tidak akan layu, hidupnya akan penuh dengan semangat di dalam mengiring Tuhan. Sekalipun kita berada di tengah-tengah situasi yang tidak menentu saat ini. Orang benar yang memiliki iman akan terus berbuah. Saya dan saudara
harus tetap berbuah. Karena iman itu harus teruji di dalam segala keadaan. Haleluya. Yang kedua, yang membuat orang benar itu berbeda dengan orang fasik. Kita tetap kembali ke 1 Korintus 13:13. Di sana yang kedua adalah pengharapan. Saudara, pengharapan adalah keinginan supaya menjadi kenyataan. Apa keinginan saudara? Apa pengharapan saudara hari ini? Mungkin banyak orang berharap hari ini wabah corona cepat berlalu, ekonomi cepat membaik. Itu pengharapan manusiawi, saudara, di tengah-tengah kondisi yang saat ini, saudara. Tetapi apa pengharapan kita sebagai anak Tuhan? Yang pertama, pengharapan kita sebagai anak Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Pengharapan anak Tuhan, ya, pengharapan yang adalah keinginan supaya menjadi kenyataan. Dan pengharapan anak Tuhan itu yang pertama adalah Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pengharapan anak Tuhan, pengharapan orang-orang benar, yang pertama adalah rumah Bapa. Haleluya. Kita mungkin sebagai manusiawi berharap ekonomi cepat membaik, wabah pandemi corona ini cepat berlalu, sehingga kita bisa hidup normal seperti yang sebelum-sebelumnya, saudara. Tetapi itu pengharapan manusiawi kita. Anak Tuhan juga mempunyai harapan yang seperti itu. Tetapi harapan yang terbesar sebagai orang benar adalah bagaimana Yesus katakan, di mana aku berada, engkau pun berada. Pengharapan yang kedua, supaya keinginan kita menjadi kenyataan adalah, kita buka di dalam Mazmur, saudara, Mazmur 91 ayat 1-4. Mazmur 91 ayat 14-16. Mazmur 91 ayat 14-16. Sesungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pengharapan orang-orang benar supaya itu menjadi kenyataan dalam hidupnya adalah bagaimana penyertaan Tuhan selama kita ada di bumi ini dan sampai kepada kekekalan itu sendiri, saudara. Pengharapan orang benar adalah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Tentu besar pengharapan kita kepada Tuhan di saat situasi seperti ini, saudara. Jangan kita berharap kepada Tuhan terlalu muluk-muluk, saudara. Tuhan, aku ingin ini, A, B, C, D sampai Z. Yesus mengajarkan di dalam Injil Matius 6. Injil Matius 6 ayat ke-10, saudara. Tentu kita sudah pernah hafal ayat ini, adalah doa Bapa kami. Saya akan membaca ayat 9 dan ke-10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu tadi yang saya katakan, bahwa sebagai orang benar,
kita jangan berharap muluk-muluk. Yesus mengajarkan berharaplah kepada Tuhan dan berkatalah, jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mengapa saudara? Orang benar harus berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Karena Tuhan tahu apa yang harus Dia kerjakan bagi orang-orang yang benar. Haleluya. Tuhan tahu apa yang harus Dia kerjakan terhadap diri saya dan saudara sekalian. Tuhan tahu pengharapan saudara dan saya kepada Tuhan. Janganlah keadaan mematahkan pengharapan kita kepada Tuhan, saudara. Janganlah situasi ini mematahkan iman saudara kepada Tuhan. Tetapi terus kita berpegang kepada iman dan kita terus berharap kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang Ia kerjakan. Tuhan tahu apa yang harus Tuhan kerjakan atas diri saya dan saudara. Yang ketiga, saudara, yang membedakan orang yang benar dengan orang yang fasik adalah kasih, saudara. Kasih adalah perasaan sayang. Di dalam Injil surat 1 Yohanes 4 ayat 16. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kasih, saudara. Yang ketiga adalah kasih. Dan kasih adalah yang terutama dari ketiga hal ini dalam 1 Korintus 13 ayat 3 tadi. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar dari semuanya itu adalah kasih, saudara. Mengapa, saudara? Mengapa kasih yang terbesar? Karena kasih adalah pribadi Allah itu sendiri. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 tadi, Allah adalah kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, dunia seringkali memberikan kepada kita kekecewaan. Dunia sering memberikan kita kegagalan, saudara. Dunia sering kali memberikan kepada kita penderitaan dan lain sebagainya, saudara. Tetapi jika kita tetap berada di dalam kasih, maka kita akan tetap mengasihi dan percaya kepada Allah dan tetap berkata, apa yang Tuhan buat itu adalah baik buat saya. Itu adalah ciri-ciri orang yang hidup di dalam kasih. Hidupnya tidak dihiasi dengan keluhan, hidupnya tidak dihiasi dengan perbantahan di hadapan Tuhan. Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Saudara, orang yang hidup di dalam kasih, dia akan tetap berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Dan dikasih Tuhan, mari kita terus hidup di dalam kasih. Karena kasih itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Dan kasih itu yang mampu membuat kita berbeda dengan orang-orang yang di luar sana. Saudara dikasih Tuhan, tiga hal ini yang membuat kita bisa dibedakan oleh Allah dari yang lain. Dan kasih sekali lagi harus teruji di dalam segala keadaan. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, dua kunci untuk memiliki ketiga hal itu. Iman, pengharapan, dan kasih. Yesaya 55 ayat yang ke-6.
Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran dan menjadi pelaku firman Tuhan dan saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Cari Tuhan dan berserulah kepada Tuhan. Artinya saudara tetap bersekutu, tinggal di dalam persekutuan bersama Tuhan. Dimanapun saudara, dalam keadaan apapun saat ini saudara tetap membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena itu yang terpenting bagi kehidupan orang yang percaya. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, saudara akan melihat perbedaan itu dalam hidup saudara. Dan perbedaan itu hanya saudara yang bisa merasakan karena saudara hidup benar di dalam Tuhan. Haleluya, saya memanggil pemain musik untuk maju ke depan. Perbedaan itu bukan berbicara soal harta atau uang yang kita miliki saudara. Tetapi perbedaan itu akan saudara rasakan di dalam keadaan saudara saat ini. Ketika saudara tetap hidup benar di hadapan Tuhan, saudara tetap berharap kepada Tuhan, saudara tetap tinggal di dalam kasih Allah. Maka Tuhan itu akan melakukan perbedaan. Dan saya dan saudara yang bisa merasakan perbedaan itu, Emmanuel, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita angkat pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Biarlah saat pagi hari ini, firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini saudara, saudara tetap berharap, saudara tetap percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengadakan perbedaan. Seperti halnya Tuhan mengadakan perbedaan di antara bangsa Mesir dengan orang-orang Israel. Ketika di tanah Mesir terjadi tulah, di tempat di mana bangsa Israel itu berada, Tuhan luputkan. Ketika di tanah Mesir terjadi kematian anak sulung, di rumah bangsa Israel tetap ada kehidupan. Itu perbedaan yang Tuhan adakan. Perbedaan apa yang saat ini Allah kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Bila firman Tuhan ini lebih menyemangati kita, menyemangati hidup kita untuk tetap maju di dalam Tuhan. Tuhan, ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau baik bagiku. Oleh karena Tuhan, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya oleh kemurahan Tuhan, saya dan saudara ada hingga saat ini. Dan ketika saudara tetap tinggal di dalam kemurahan Tuhan, rasakan perbedaan itu. Tuhan akan mengadakan perbedaan hari ini di dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Terjadi bagiku. Haleluya. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku.
Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Hanya oleh kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Hanya oleh kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Di tengah situasi yang tidak menentu saat ini Tuhan, di tengah bayang-bayang ketakutan akan ancaman virus corona ini Tuhan, kami tetap berharap, kami tetap berserah kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu itu ajaib bagi kami Tuhan, bahwa Engkau hebat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat umat-umat Tuhan, kiranya Tuhan Engkau tetap mengaruniakan kemurahan demi kemurahan kepada umat-umat Tuhan, kepada orang-orang yang mendengar firman Tuhan ini Tuhan. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat kemurahan dimanapun umat-umat-Mu berada Tuhan. Perlindungan Tuhan, Tuhan nyatakan di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Dan Engkau kembali akan mengadakan perbedaan itu Tuhan. Sama seperti halnya Engkau mengadakan perbedaan antara orang-orang yang benar dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami bersyafaat buat negeri kami Indonesia. Tuhan, kami bawa bangsa kami Indonesia ini ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mohonkan belas kasihan-Mu Tuhan atas Indonesia ini Tuhan. Di tengah-tengah wabah pandemi corona ini Tuhan, besar pengharapan kami kepada Tuhan, supaya Tuhan melalukan dari negeri kami pandemi corona ini Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau meluputkan negeri kami, Engkau meluputkan bangsa kami ini Tuhan dari segala pandemi corona, dari segala kesulitan-kesulitan ekonomi yang menimpa bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa buat para tim medis yang bekerja untuk menghentikan penularan corona. Tuhan berkati mereka Tuhan. Tuhan berkati mereka, jaga lindungi mereka Tuhan. Setiap saudara-saudara kami yang sudah terinfeksi, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan hentikan penularan pandemi ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan. Negeri kami kembali diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kota kami diberkati oleh Tuhan. Keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Sidang jemaat Tuhan diberkati dan dijaga lindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Saat pagi hari ini kami sudah diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Haleluya. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera bagi seluruh sidang jemaat Tuhan di WDI Bukit Zaitun dan seluruh pemirsa yang menyaksikan siaran kami pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Emmanuel.